pikiran kali tertutup. Orang kalau jam makan, kau nyandak makan, kita papa tutup tuh lemari. Dan orang menikmati itu lebih susah ketika kita papa pensiun. Orang masih SD, dia di rumah, orang yang boleh segala macam kegiatan. Dan terutama saya anak perempuan satu, dikekang. Kita pergaulan kurang sekali. Masa-masa SMA kita di rumah. Dan bersyukur karena kita jadi guru sekolah minggu. Jadi kita boleh keluar ke sana kemari. Dan bertemulah saya dengan Hengki, anak dari keluarga muisidi Tonte. Dia datang DP Oma meninggal. Kong dia bekerja di Jakarta kan? Di konsultan apa itu? Akuntansi. Dia sudah pulang. Kita juga sobat tonak dia hampir 1 dasawarsa, 9 tahun 6 bulan. Dan kami menikah 12 Juni 1993, sehingga orang kasih nama orang anak yang sulung Riddle Sani Monisidi, karena yang mendatangkan pekabaran Injil di Tanah Minahasa, Riddle dan Swartz. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita bilang Pak Engki, kita suka batu anak dengan mana mesti hargai, sayangi, hormati, mencintai, mengasihi setulus hati sesuai dengan cinta kasih Tuhan. Karena kita ini mau keluar dari kita pengalaman hidup yang dikekang. Kami dengan kita ini boleh keluar, nyana ada kebebasan. Apa artinya menikah? Sehingga bersyukur dan berterima kasih kepada Engki. Kenapa dia ada dengar? Dia baik-baik sekali. Kita berjalan ke sana, berjalan kemari, tetapi termotivasi dengan hal-hal yang baik. Sampai sekarang tadi ada tuh komunitas dah 7 tuh. Dorang so tahu kita hari jadi karena sesama teman jawab tanya, sehingga dorang tahu Irma kalau bagi itu tangan oke, sehingga tadi dorang datang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, demikianlah kami kehidupan keluarga mengisi di Rombang, tetapi bukan cuma mulus-mulus. Nggak mungkin itu. Ada DP kerikil-kerikil, tetapi itulah kehidupan manusia yang Tuhan hadirkan. Ada itu supaya orangnya nak merasa terus tuh senang, tetapi selalu harus datang Pak Tuhan. Tuhan siapa begini, Tuhan siapa begini, ampun dan lain sebagainya. Sehingga sejak tahun 1993 kami ada sampai saat ini. Riddle sudah menikah dengan Vanessa Kalonio, dokter gigi, dan sekarang sedang hamil. Berkat Tuhan kami akan mendapatkan 2 cucu lagi, karena 1 akan lahir dengan harapan sehat jasmani rohani normal dalam pertumbuhan. Tuhan Yesus yang memberikan. Dan terima kasih kepada anak-anak, juga kepada Engki, karena dia memberi kebebasan kepada saya. Dan tetap itu saya jaga agar keharmonisan keluarga tetap ada. Ada satu teman bilang begini, bukan teman, beberapa teman tapi nak masuk di kita komunitas. Irma ngana dok pamba jalan, kok ngana pe rumah bagi nadang. Kok di rumah kita bilang datang pada pe rumah kok lihat dari muka sampai belakang kiri kanan bersih. Kita nyana ada orang tapi kita pe baking semua, sehingga tapi tangan broskom sobat urat. Dan pagi-pagi Engki so tahu semua bajalan kok menganakan, karena kita pegang kalender kita so taruh tanggal ini, dan pagi-pagi kita so bangun, kita semua masak, kita so atur kita di dalam rumah, dan kita berjalan, kita pulang semua baik adanya, dan dia tidak marah-marah karena aman, makanan ada, rumah bersih dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan Yesus, saya mendapatkan keluarga yang sungguh baik menurut saya, dan terima kasih Tuhan Yesus selalu ada di setiap kehidupan kami. Pengalaman hidupnya lama. Tahun 2010 saya divonis sakit. Bagian payudara saya mau diangkat.
Saudara-saudara saya di Jakarta, Irma datang, tinggal dan antar Frey. Tapi untuk ke dokter dan biaya operasi, karena dokter di sini mengatakan mau operasi, kita ke Jakarta. Tapi kalau untuk biaya operasi dan obat harus siapkan. Kita bilang Tuhan mau dapat doi dari mana? Tapi ada berkat. Berkat itu dari orang tua tentunya. Semua tahu orang tua, semua itu ada kepunyaan karena orang tua. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, di sana kita pergi di Ampa dokter, kita ke sepupu yang cari dokter-dokter. Terakhir di Darmais, bahkan lagi kita minta ke sepupu. Kami mau pergi di situ. Orang dalam keadaan yang nggak sehat, pikiran kacau pun kita mau pergi di rumah sakit kanker, kita lebih mau mati, kita bilang. Mau lihat keadaan di sana. Sehingga karena kata Tante Nica, tante saya masih hidup, karena Sotiga mengatakan baik, sehingga baik adanya segala macam mamografi dan lain sebagainya, biopsi, ambil cairan dan lain-lain sudah dilakukan, tetapi semua mengatakan normal. Apa yang ini bikin kita sakit sehingga saya sakit semua? Ibu terlalu angkat-angkat berat sehingga otot bekerja. Memang tubuh kamu nggak sana dari bawah. Kalau dia di muka sok panjang, tinggi, kalau di belakang pendek, kita angkat sendiri. Kita pindah tuh tinggi di belakang, pendek di muka. Kita backing sendiri. Dengan harapan Tuhan jangan pincang potong kita ke kaki kena. Dan akhirnya saya sembuh. Terima kasih Tuhan. Tahun 2022 bulan Juli bangkit atau September, kita sementara ibadah pertukaran mimbar dengan kolom 13 Persus dan jemaat. Sementara jalan di Erma, karena anggota jemaat bilang Persus kita masih berjalan. Kita sini boleh berjalan betul, kita sini boleh berdiri, kita berjalan pelan-pelan, kita berlutut di dalam sakit. Mau pukul dari luar enggak rasa, di dalam sakit. Kita pulang kurang diangkat, ada hampir 2 hari cuma di atas tempat tidur. Dan kita bilang Tuhan bagi ini kalau orang sakit stroke memang tidak dapat berbuat apa-apa. Kita menangis, Tuhan kita belum kelar tapi pelayanan, kita belum lihat tapi anak-anak menikah, tolong kasih yang Tuhan. Pergilah ke dokter. Di dokter sini 3 dokter orang pergi, bagian saraf, bagian apalagi saya sudah lupa, tapi ada 3 dokter. MRI di rumah sakit 2 kali. Semua mengatakan lutut saya harus dioperasi. Kembalilah anak-anak bilang, so bangga kita kaki, so berat kita kaki mau angkat, tapi so boleh berjalan. Anak-anak bilang, mama ke Jakarta sedang berobat di Jakarta. Jadi langsung berangkat ke Jakarta dan sampai di sana saya berobat hampir kurang lebih 2 bulan. Terapi berobat dan saya jaga makanan. Dokter bilang tidak dioperasi. Puji Tuhan saudara-saudara, kalau kita tetap di Manado operasi tapi kaki. Kalau kita di Manado operasi kita payudara. Tuhan Yesus sungguh baik, oleh sebab itu saya sangat mengucap syukur. Tuhan Yesus kiranya memberkati Tuhan keluarga besar Moisili dengan anak cucu. Terima kasih, demikian kesaksian saya. Saya mengundang Engki, anak-anak, dan juga kakak beradik saat kalau Econ di Bandung. Tino dan Terry ada, kalau Audi so ada, ponakan-ponakan so ada, tapi kalau Ivena di bilang mami kita bertugas sampai jam 10, jadi tidak apa-apa. Kalau kita ponakan-ponakan so ada, mari Ter, manjo Ter, Tino. Kalau Audi Semi so ada, manjo.
ini semua yang tersedia akan dinyalakan oleh Ibu Menantua. Soekarno pasti adalah pasang lilinnya, pasang lilinnya, pasang lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Semua ini sudah semua ini sudah menyala dan ini memberi simbol bahwa Ibu Menantua siap untuk menjadi terang di usia 65 tahun seperti bulan purnama sini yang bersinar terang. Begitulah kita mengabarkan cahaya dari Yesus Kristus yang adalah sang terang dunia. Dan ini tentu akan ditiup, tetapi sebelumnya ada menulis. Tadi walaupun dari sudah ada doa, tapi menulis menyampaikan lagi doa kerinduan dari Ibu Menantua bersama dengan keluarga. Silakan menulis dimulai. Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kerinduan dari Ibu Menantua bersama dengan suami dan anak-anak cucu. Amin. Dan lilin akan ditiup, tapi nanti tunggu. Tiup lilin, nanti mereka tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga. Doa-doa naik ke atas dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan kasih dan kekurangannya. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Saksikan lilin sudah dinyalakan dan ditiup. Mari berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami sungguh bersukacita di malam ini bertemu yang kekasih Penatua Dr. Randa Florence Astrid Irma Rombang. Kami sudah mendengarkan kesaksian pasangan dan penumpang lilin dalam tahun. Kami bersyukur kepadamu
Kiranya semua yang boleh kami alami, semua yang boleh kami saksikan menjadi berkat bagi kami, tetapi kami membutuhkan firman-Mu sebagai pegangan kami untuk melanjutkan kehidupan persiaran kami di bumi ini, secara khusus bagi Ibu dan Tua kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu berbicara dalam realitas kehidupan kami mampu untuk menghidupi. Ini kita kitab pertama 1 Samuel 7 ayat 12. Dari istri mama oma kami, Florence Astrid Irma Rombang, yang ke-65 tahun. Tentunya kami bersyukur hari ini Tuhan hadir dalam ibadah di saat ini. Kita semua boleh beribadah dengan baik, dan juga tentunya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kadin di malam hari ini. Yang terkasih Pendeta Ibu Kriti Tapi Sengkei, Sarjana Teologi, yang juga merupakan Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sion Malayang, sekaligus juga dengan sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Manado Malayang. Dengan harapan tentunya Tuhan yang akan menyertai, memberkati Ibu Pendeta bersama dengan keluarga dalam setiap tugas pelayanan yang ada, dan diberkati dalam setiap kehidupan sehari-hari. Mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah datang ke tempat ini beribadah syukur bersama dengan kami. Tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih. Minggu lalu mama kami menginformasikan mau melaksanakan ibadah syukur, tapi ternyata sudah direncanakan dari awal tahun, tapi baru diinformasikan kepada kami minggu lalu. Jadi mama bilang mau bikin ulang tahun. Katanya kayak mau bikin nih. Soalnya ini tahun terakhir sebagai Pelsus, dan ingin mengundang semua pelayan khusus yang ada, karena ini tahun terakhir dan juga periode terakhir untuk mama kami, dan juga mengundang saudara-saudara, Bapak Ibu yang juga merupakan kenalan, teman, sahabat dari orang tua kami. Karena usia juga sudah 65 tahun, dan puji Tuhan usia 65 tahun merupakan usia yang sudah panjang. Dan tentunya kami juga di saat ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian, meluangkan waktu dalam kesibukan Bapak Ibu sekalian, baik pelayan khusus, perangkat pelayan Jemaat Gemim Sion Malayang, juga tentunya dari keluarga kami, rukun keluarga Munisiti, rukun keluarga Tonte, rukun keluarga Rombang, rukun keluarga Momuang, juga kepada Bapak Ibu sekalian yang merupakan sahabat kenalan dari orang tua kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Sebenarnya mama yang mau menyampaikan ini, tapi ditugaskan kepada saya, dan mewakili mama, papa, dan keluarga kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dari Bapak Ibu, saudara-saudari. Dan kami telah menyiapkan makanan dan minuman. Kiranya Bapak Ibu boleh bersama-sama dengan kami untuk bersantap kasih bersama di malam ini. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Shalom, damai di hati, Tuhan memberkati.